Oke, Mas, sebentar aja. Oke. Bentar aja. Bentar ya. Bentar Pak ya. Siap. Sorry. Ya, senang sekali bisa berdiskusi Bapak-bapak semua. Bentar ya, ditahan dulu, kita sedang menyiapkan thumbnail. Halo, pakai gambar atau nggak usah ya? Nggak usah kalau ini, Pak. Nggak usah, nggak apa-apa, karena koneksinya Oke. kurang bagus sepertinya. Ya, biar supaya HP-nya saya bisa tempel di telinga ya. Oke, Joy. Mas Zuma siap? Teman-teman yang lain siap? Iya Bang, insya Allah Bang siap. Tapi saya mohon teman-teman yang tadi di grup itu semua sudah gabung ke sini atau belum ya? Mereka sudah pada nyimak Bang. Nyimak di menara siar masing-masing. Iya, enggak, maksud saya begini Pak, agar semua tahu supaya kita berdiskusi itu berbahasa yang sopan, jangan saling hina-menghina. Saya tertarik untuk berdiskusi ini supaya semua tahu agar berdiskusi jangan saling menghina, jangan saling menghujat. Oh ya, Demikian. di sini aturannya 3 Mas Joni. 1 ya, jangan menghujat personal, jangan menghujat sesembahan masing-masing, dan jangan berbicara politik. Ini sudah aturan dari JCC. Selagi aturan itu dipakai, kalian diperkenankan untuk ada di JCC. Begitu. Oke. Oke, sudah Oke, siap? siap. Oke, akan saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Iwan Villa. Semua ya, yang berada di semua menara siar, baik di Zulkifli M. Abbas, Zulfikar Official, Handi Selebes, Salam Akal Sehat, Roni Pejuang Tauhid, dan lain sebagainya, yang Ian CCC juga, Sonya Denova. Hari ini kita kedatangan tamu ya, bernama Joni, yang mana Mas Joni ini sudah ada pembicaraan dengan Mas Zuma untuk berdiskusi secara santun, secara alkitabiah, dan dengan aturan-aturan yang sudah tadi saya sebutkan. Dengan tema siapakah utusan terakhir, Yesus ataukah Nabi Muhammad? Ini tema yang menarik. Kita serahkan kepada kedua narasumber. Kita nggak usah pakai timer ya.
santai saja karena diskusi di sana. Nanti kalau ada hal tertentu akan saya cut, akan saya kasih timer. Selagi diskusi masih bisa kondusif, silakan berdiskusi dengan bijak. Gunakan waktu dan kesempatan dan sebarkan agama kalian sebaik-baiknya. Yang Kristen juga begitu, berdiskusilah yang baik. Jangan sampai ada penghujatan di sini. Oke, untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada sebagai tamu ya, Mas Joni untuk membuka tema hari ini. Siapakah utusan yang terakhir? Yesus ataukah Nabi Muhammad? Silakan, waktu dan tempat saya persilakan secukupnya. Monggo. Oke, terima kasih banyak. Jadi, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan dengan diskusi ini semua teman-teman bisa mendengar, bisa memahami agar berdiskusi ke depan dan di grup manapun kita berdiskusi secara sehat. Jadi, kenapa tema malam hari ini saya ingin ambil supaya teman-teman di Kristen dan di Muslim bisa tahu siapa sesungguhnya Nabi terakhir yang dipilih Allah. Tentu di Kristen mengatakan bahwa Yesus, sebaliknya juga tentu di Muslim mengatakan bahwa Muhammad. Dan supaya semua itu meyakinkan, kita buktikan dengan dalil. Kalau dalil dari saya, ada nubuat dan penggenapan. Dan saya harap juga di Muslim ada nubuat dan penggenapan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin supaya dalil-dalil ini dicatat supaya menyimpulkan siapa yang terbanyak dalil. Sehingga mereka akan tahu. Demikian. Baik, terima kasih Mas Joni yang telah mengawali tema hari ini dengan cukup singkat ya. Untuk selanjutnya silakan Mas Juma untuk membuka lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayah sehingga kita bisa berkumpul di Zoom kita ini untuk membahas tentang tema yang sangat menarik terkait dengan apa yang kemudian diminta oleh sahabat kita, ya Bang John, siapakah utusan terakhir? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Yesus? Ya. Nah, kalau saya pribadi mengatakan bahwa Yesus betul dia adalah Nabi terakhir, tapi bagi Bani Israel. Nabi terakhir bagi seluruh umat manusia tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Jadi data akurat di dalam Al-Qur'anul Karim tentang legitimasi dari Allah bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi, rasul, utusan Allah sebagai penutup para nabi. Demikian sementara. Baik, terima kasih Mas Juma. Pembukaan yang juga cukup singkat. Untuk selanjutnya silakan Mas John. Ya. Untuk diteruskan langsung. TikTok aja. Ya, jadi saya ambil dari Alkitab. Menurut ajaran yang saya dapat, kita bicara Yesus berarti kita bicara Mesias atau Kristus. Nah, Mesias atau Kristus ini sebelumnya sudah dinubuatkan dan terwujudnya di Yesus. Jadi saya mungkin ada teman-teman yang di Muslim yang ada Alkitab, bisa dibuka dulu di Kejadian 49 ayat 10, itu nubuatnya tentang Mesias atau Kristus itu. Mungkin bisa ditampilkan, monggo ditampilkan. Itu bunyinya, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa.
Ini nubuat tentang Mesias. Kejadian 49. Nubuat Kejadian 49 ayat 10. Ini nubuat sebelumnya para nabi sudah telah menerima nubuat dari Allah ini tentang Mesias ini. Nanti setelah itu baru saya ambil penggenapannya atau terwujudnya. Jadi nubuat tentang Mesias atau Kristus atau Nabi terakhir itu, dia berasal dari suku Yahuda. Jadi kita fair ya, satu-satu ya, selesai ini mungkin di Muslim bisa tunjukkan dalilnya apa. Terus Kejadian berapa tadi? Kejadian 49 ayat 10. Maksud saya supaya jangan bertabrakan ayat, saya selesai satu ayat nubuat dan penggenapannya, di Pak Zulkifli bisa menampilkan nubuat dan penggenapan di Al-Quran supaya fair. Udah itu. Lanjut. Oke, sudah cukup? Nah, Joni? Oke. Saya ada Alkitab, saya baca. Tapi bisa ditampilkan supaya teman-teman bisa catat ayatnya. Itu di share screen-nya sudah ada itu. Di HP, di tab itu sudah kita tampilkan ayatnya. Iya. Oke, sudah cukup? Jadi saya mohon, ya cukup. Itu apa cukup, yang mau cukup. ditampilkan, apa yang mau dibahas di situ? Jadi itu nubuat tentang Mesias itu. Oh, itu menurut kamu nubuat. Oke, selanjutnya akan saya serahkan Mas Juma. Silakan Mas Juma. Masih ada satu ayat dulu, Pak. Ini terwujudnya atau penggenapannya. Ya, silakan. Yang mana lagi? Ya, jadi tadi kan nubuat. Ini penggenapannya. Mungkin agak panjang tapi saya tampilkan saja Lukas 3 ayat 23 sampai 33. Lukas 2 sampai 33. Lukas 3 ayat 23 sampai 33. Itu terwujudnya. Jadi saya mohon teman-teman yang sering berdiskusi agak kasar catat ayat ini ya. Oke, sudah kita tampilkan. Itu penggenapannya, terwujudnya. Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, silakan Mas Juma. Ya, oke, terima kasih. Baik. Sudah cukup. Saya hanya nitip sedikit lagi Zuma. Ya, silakan Ahina. Kalau mau menanggapi kejadian 49, tolong dibaca sampai ayat 12. Apa cocok enggak untuk Yesus? Silakan monggo. Ya. Baik, makasih Gurunda. Jadi gini, ketika kita berbicara mengenai nabi terakhir, ya tadi saya lebih awal mengutarakan bahwa Al-Quran sudah nyata menerangkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah nabi terakhir, utusan terakhir dari Sang Pencipta alam semesta. Sementara tema ini ya adalah tema daripada sahabat Joni. Nubuatan yang kemudian muncul itu tidak menerangkan tentang Yesus itu sebagai nabi terakhir. Kalau kemudian apa yang sahabat terangkan di dalam Ulangan 34, Kejadian tadi ya. Kejadian 49 nomor 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia yang berhak atasnya, artinya sampai yang berhak untuk mengambil lambang kerajaan itu, lambang pemerintahan itu datang. Dia di sini tidak menyebut nama. Tetapi indikasinya kemudian adalah sang dia ini akan taklukkan bangsa-bangsa. Nah, ini poin yang harus dicatat, bahwa dia ketika datang, yang mengambil tongkat estafet kerajaan Yehuda adalah sosok yang kemudian mampu menaklukkan bangsa-bangsa. Dan itu satu. Kemudian, di data yang lain diterangkan bahwa oknum yang datang ini mampu mengajarkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Nah, kalau kita merujuk bahwa dia adalah Yesus, nanti saya minta kepada sahabat saya untuk menunjukkan kepada saya bangsa mana saja yang telah Yesus taklukkan.
Itu satu. Kemudian, kalau saya melihat bahwa apa yang ada dalam Kejadian 49 nomor 10, itu penggenapannya justru ada di Kisah Para Rasul 3, nomor 22 sampai nomor 26. Di situ diterangkan, bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi. Nah, jadi dikatakan bahwa Tuhan akan membangkitkan seorang nabi berdasarkan dengan apa yang diterangkan di dalam kitabnya Musa. Lalu kemudian kalau kita melihat dalam Kejadian Ulangan 34 nomor 10, seperti Musa, maksudnya nabi yang sama seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Tidak ada lagi orang yang bangkit di tengah-tengah Bani Israel. Berarti nabi yang dinubuatkan kemudian nantinya itu bukan lagi dari Bani Israel. Karena itulah kemudian di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22, di situ diterangkan Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudara-saudaramu. Nah, ini kalau berbicara mengenai saudara-saudara, Bani Israel itu hanya ada saudaranya dari Bani Ismail. Sama seperti aku. Dengarkanlah dia di dalam segala sesuatu yang dikatakan kepadamu, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi. Nah, sekarang apakah yang terjadi kepada Yesus ini benar? Yesus yang membasmi orang-orang yang tidak mendengarkan ajarannya, atau justru dia yang dibasmi dari Bani Israel? Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuatan-nubuatan dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagimulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepadamu. Apakah kemudian Yesus juga adalah hamba? Karena itulah kemudian ketika diterangkan bahwa Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari saudara-saudaramu, ya, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dia katakan kepadamu, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dibasmi dari umat kita. Artinya, kalau ini adalah Yesus, maka Yesus akan berhasil menegakkan ajarannya, menjadikan 12 suku Bani Israel menjadi pengikutnya. Faktanya, Bani Israel tidak ada yang menjadi pengikutnya sampai hari ini. Ya, malah dia dibasmi, bukan dia yang membasmi. Kedua, Kristen bukanlah pengikut Yesus. Demikian untuk sementara. Baik, terima kasih Mas Zuma. Demikian penjelasan dari Mas Zuma tentang siapakah nabi terakhir. Silakan Mas Joni untuk menanggapinya. Dibuka dulu mic-nya, Mas Joni. Ya, baik, terima kasih. Jadi, ya, baik, terima kasih. Terima kasih juga penjelasannya Pak Sul. Agak terlalu panjang. Saya juga kebetulan pengetahuan saya tidak terlalu dalam, jadi saya tidak nangkap. Cuma yang saya garis bawahi di sini adalah pemimpin yang dibangkitkan. Ya, mungkin semua teman-teman harus menggaris bawahi pemimpin yang dibangkitkan itu. Nah, jadi di Kejadian 49 ayat 10 tadi itu nubuat. Penggenapannya kita lihat di Lukas 3 ayat 30. Benar, silsilah Yesus itu salah satu pada waktu itu anggapan terhadap Yesus adalah anak Yakub, anak Ishak, anak Adam, anak Mina, anak Anu, tapi ada juga yang disebut anak Yehuda. Jadi nubuat itu di ayat 30 itu ada yang bilang anak Simeon, yang saya garis bawahi di situ adalah anak Yehuda, ada yang mengatakan anak Yusuf, banyak yang mengatakan anak-anak ini, tapi yang digaris bawahi di situ adalah anak Yehuda. Berarti nubuatnya di Kejadian 49 ayat 10 itu benar dari suku Yehuda. Penggenapannya banyak orang juga mengatakan di Lukas 3 ayat 30 adalah anak Yehuda. Itu satu dulu.
Cuma yang saya perlu supaya teman-teman garis bawahi di sini seperti yang Pak Zulkifli bilang adalah akan dibangkitkan seorang pemimpin. Nah, itu yang harus digaris bawahi. Itu yang pertama. Jadi saya tantang Pak Sul ini, apakah ada nubuat dan penggenapan di Al-Quran? Ya, silakan Mas Juma, langsung ditanggapi. Iya. Jadi kalau di Halo? Al-Quran itu, ya, suara saya kedengaran? Nah, jelas. Oke. Kalau di Al-Quran itu sudah sangat jelas. Sudah sangat jelas bagaimana kemudian penggenapan itu nyata kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mohon didengarkan dalil yang akan saya bacakan. Ada nubuatnya Pak Sul? Ya. Dia minta Ini dalilnya. nubuat. Jadi begini. Jadi Begini, sebentar Pak Sul, sebentar. Silakan. Yang saya minta di sini harap sama dengan saya karena saya punya Alkitab ada nubuat dan penggenapan. Baik. Yang saya harap Pak Sul menanggapi juga ada nubuatnya dan ada penggenapannya tentang Baik. Muhammad. Demikian. Baik. Begini, sahabatku. Al-Quranul Karim itu tidak sama seperti kitab Anda. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Di kitab Anda, perjanjian lama itu dituliskan konon kurang lebih 1.700 tahun. Kemudian dituliskan oleh banyak orang. Dan orangnya pun tidak diketahui siapa. Kalau berbicara mengenai nubuatan, berarti kita berbicara mengenai ramalan-ramalan para nabi. Sementara Al-Quran itu adalah wahyu ilahi yang diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana mungkin kemudian Rasulullah menubuatkan dirinya sendiri? Itu satu poin. Hanya saja Al-Quran itu sebagai wahyu Allah, tentu ini adalah perkataan dari esensi yang maha mengetahui masa lampau, masa yang sekarang, maupun masa yang akan datang. Sehingga ketika dia mewahyukan suatu informasi kepada Rasulullah, maka berbicara mengenai tempo dulu, tempo masa Rasulullah, dan tempo masa yang akan datang. Baik, di dalam Al-Quran, surah Ali Imran diterangkan, ayat 81. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ahazallahu mithaqa nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima baina yadak. Musaddiqul lima ma'akum. Ya, di situ diterangkan ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Qala aqrartum wa akhaztum ala dhalikum isri. Qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Jadi di sini Allah menerangkan, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Ini ada perjanjian praeksistensi. Perjanjian praeksistensi para nabi. Manakala aku memberikan kitab dan hikmat kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, misalnya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah kemudian berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku? Atas yang demikian itu, maka para nabi di era praeksistensi mereka, itu mereka menjawab, kami setuju. Lalu Allah menjawab mereka, Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu wahai para nabi, dan aku pun akan bersaksi bersama dengan kamu. Ini nyata bahwa persaksian para nabi terhadap Rasulullah Muhammad SAW di masa praeksistensi kenabiannya itu sudah ada. Yang pertama tentang misak. Misak ini adalah perjanjian kekal, perjanjian agung, perjanjian abadi. Di mana di Al-Quran dikatakan bahwa kata misak ini dinyatakan oleh Allah kepada para nabi. Apakah kalian bersaksi bahwa akan datang sosok nabi, akan datang sosok rasul? Maka para nabi mengatakan, na'am. Al-Nabiyyin inilah kemudian menyatakan bahwa ya, kami setuju, kami percaya. Nah, rasul yang disebut di situ secara literal, nyata kata rasulnya, maknanya adalah rasul, itu sejajar dengan kata salia di dalam bahasa Ibrani. Jadi ini nyata bahwa praeksistensi sang Rasul Muhammad SAW, ya, sebelum kemudian dia eksis menjadi manusia, yang tadinya masih ada di alam ruh,
itu sudah diperjanjikan oleh para nabi bahwa akan bangkit sosok rasul bernama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nubuatan. Itu nubuatan. Maka penggenapannya kemudian terjawab di dalam Al-Qur'an yang saya terangkan, yang saya bacakan di awal. Apa itu? Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dan dia adalah penutup para nabi. Dia adalah utusan Allah, dia adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dan dia adalah penutup para nabi. Jadi penggenapannya saling menjawab satu sama lain. Nah, kemudian sahabat saya menerangkan tentang uraiannya tadi. Di situ sudah nyata Anda mengatakan, lihat di dalam Lukas 3, nomor 30. Sementara nubuatan yang Anda bawa, itu adalah kejadian 49 nomor 10. Tidak akan beranjak dari Yehuda. Jadi kalau misalnya masih keturunan Yehuda, itu belum dikatakan beranjak. Kalau masih Yesus diterangkan anak Yehuda, berarti kerajaan Yehuda itu tidak beranjak. Masih juga di keturunannya. Nah, kemudian dikatakan sampai dia datang yang berhak. Berarti ada sesi di mana siapapun yang memegang kerajaan Yehuda akan berpindah kepada sosok yang mampu menundukkan, menaklukkan bangsa-bangsa. Nah, Yesus, dia menaklukkan bangsa mana? Bangsa Israel saja dia tidak bisa taklukkan. Orang-orang Israel tidak bisa dia tundukkan. Malah Yesus kemudian yang ditaklukkan oleh mereka. Sampai Allah mengirim malaikatnya, mengangkatnya ke langit. Atau menurut Kristen, mengangkatnya ke surga. Ini bukti bahwa timpang. Ketika dikatakan Yesus yang menggenapi ini, maka pertanyaannya kemudian, bangsa mana yang ditaklukkan oleh Yesus? Bangsa mana yang ditaklukkan? Sementara 12 suku bangsa Israel saja, tidak ada satupun suku yang berhasil ditundukkan. Kecuali hanya 12 murid, itu pun yang satunya kembali ingkar. Tidak berhasil ditaklukkan oleh Yesus. Jadi bagaimana mungkin mau menaklukkan bangsa-bangsa? Ya, ini harus ditelaah lebih dalam. Karena kalau berbicara mengenai nubuatan, tidak menyebutkan nama, tetapi penggenapannya kemudian pasti tertuju kepada poin-poin yang diutarakan di dalam nubuatan itu sendiri. Demikian. Baik, terima kasih Mas Juma. Silakan Mas Joni, langsung disambung saja. Ya, baik, terima kasih. Sedikit ada pertanyaan dari saya secara pribadi dan mungkin juga pertanyaan yang sama dari para pendengar. Yang ayat yang disebutkan tadi bahwa kami setuju dengan nubuat itu. Pertanyaan saya, nubuat Allah kepada Nabi siapa sehingga mereka setuju? Baik. Artinya di sini kan semua Nabi menurut Bapak tadi, tapi semua Nabi dengan jawaban yang sama itu apakah ada dalilnya atau kepada Nabi siapa yang mereka sehingga dia setuju? Tapi yang digaris bawahi di sini semua berarti bukan hanya satu. Nah, tolong tampilkan dalilnya. Oke, baik. Jadi di dalam ayat yang saya utarakan tadi, ya, Al-Qur'anul Karim Ali Imran ayat 83, di situ ada 3 poin. Yang pertama, mizak. Mizak itu adalah perjanjian agung. Kemudian ada kata al-nabiyyin. Al-nabiyyin ini adalah seluruh nabi-nabi yang kemudian mengangkat perjanjian agung bersama dengan Allah. Kemudian yang ketiga, ada kata rasul yang secara literal bermakna rasul. Nah, sejajar dengan kata saliyah di dalam bahasa Ibrani. Saliyah itu artinya rasul, utusan Allah. Nah, mengapa ada perbedaan penggunaan kata rasul di dalam ayat ini dengan perkataan al-nabiyyin, nabi-nabi? Kenapa ada perkataan itu? Perbedaan antara rasul dan nabiyyin di dalam ayat Ali Imran. Ini jelas nyata merupakan isyarat bahwa rasul pada ayat tersebut merujuk pada pra-eksistensi daripada Rasulullah Muhammad SAW. Bukan merujuk kepada eksis fisiknya, tetapi pra-eksistensinya yang diceritakan. Itulah sebabnya semua kitab tafsir yang ada di dalam Islam itu menyatakan bahwa kata Rasul itu mengacu kepada pra-eksistensi Rasulullah Muhammad SAW sebelum dia dilahirkan. Berarti itu adalah pra-eksistensi Rasulullah Muhammad SAW.
di masa pengambilan perjanjian ini itu merujuk kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka karena itulah kemudian ya perjanjian agung itu oleh Abraham itu dia memohon agar nanti yang diperjanjikan di praeksistensi daripada Rasul tersebut itu berasal dari keturunan beliau. Makanya makanya Abraham itu di dalam Al-Quranul Karim diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 129, ya Tuhan, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran dan Al-Hikmah As-Sunnah serta mensucikan mereka, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Nah, lalu kemudian di dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 6, di situ diterangkan Nabi Isa alaihissalam pun berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Torah, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang datang sesudahku yang namanya Ahmad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka, ya, dengan membawa bukti-bukti nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Jadi jelas bahwa yang dinubuatkan di praeksistensi ayat Al-Quran, yang diterangkan di dalam surah Ali Imran ayat 81 itu tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iz ahazallahu mitsaqan nabiyyin. Nabiyyin ini artinya seluruh nabi-nabi, termasuk Isa, Abraham, Daud, Salomo, itu diambil perjanjiannya dan mereka mengakui dengan berkata qala aqrartum wa akhaztum ala dzalikum isri qalu aqrarna. Kami semua bersaksi, kami semua kami semua menjadi saksi akan datangnya sosok Nabi yang kau perjanjikan, datangnya sosok Rasul yang kau perjanjikan. Lalu Allah menerangkan apa? Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Saya pun bersaksi tentang itu bersamamu. Jadi nyata, nubuatannya tergenapi ketika diterangkan makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Saya sudah utarakan dengan Al-Quran. Nah sekarang boleh tidak sedikit aja, ya dengan hormat saya minta kepada sahabat saya pernyataan Yesus bahwa dialah yang menggenapi nubuatan kalau dia itu adalah utusan terakhir atau nabi terakhir. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Saya belum bisa sampai ke situ karena ini yang kita mau bahas nubuat dan penggenapan ini dari Allah kepada para nabi-nabi yang mau menuliskan tentang Mesias atau Kristus ini. Jadi saya mohon Pak Zulkifli bisa mengerti maksud saya di sini, karena di sini kita nanti setelah cek semuanya baru kita bisa mengambil kesimpulan. Begitu Pak. Baik. Iya, jadi maksud saya di sini Pak, kalau Yesus mengatakan sendiri dengan mulutnya bahwa dia adalah utusan, itu ada. Tapi kalau Yesus mengatakan sendiri dengan mulutnya bahwa saya adalah nabi terakhir, itu memang tidak ada. Tapi yang saya ajak Pak Zulkifli dan teman-teman di sini, kita semakin tahu tentang Mesias atau Yesus atau Muhammad ini supaya bisa mengambil kesimpulan bahwa siapakah di antara mereka yang disebut nabi terakhir. Jadi contoh seperti yang Pak Zulkifli, saya minta waktu sedikit ya, saya jelaskan ya. Silakan Bang, silakan. Ya, jadi contoh seperti yang Pak Zulkifli ceritakan tadi sangat menarik. Tapi yang menarik perhatian saya secara pribadi dan secara umum, mudah-mudahan teman juga bisa menggarisbawahi, ini seolah-olah ceritanya itu pada waktu itu Allah menubuatkan ke semua nabi dan pada waktu itu nabi ini sedang kumpul. Sedangkan kita tahu bahwa nubuat-nubuat ini kepada setiap nabi yang dengan waktu dan tempo yang berbeda-beda. Iya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana suara itu atau perintah itu atau nubuat itu seolah-olah mengatakan atau menceritakan bahwa semua nabi yang mendengar bahwa Nabi Muhammad itu akan datang ada pada satu tempat. Bisa nangkap maksud saya, Pak? Bisa. Ya, bisa. Itu bisa, yang Bang. saya mohon dijelaskan. Ya, itu yang saya mohon dijelaskan karena pengertian saya di sini
Dan saya harap supaya teman-teman bisa mengerti maksud saya, karena cerita nabi ke nabi itu punya masa ke masa. Betul. Bukan kumpul satu tempat. Iya. Nah, itu yang harus kita tahu, itu yang harus kita pahami, sehingga bisa mengambil kesimpulan dari diskusi kita malam hari ini, supaya mereka tahu, saya tahu dan Pak Zulkifli tahu, siapakah sesungguhnya Nabi terakhir itu. Demikian. Baik. Oke, jadi ulasan sahabat saya ini sangat menarik. Al-Quran di awal tadi saya sudah menyatakan, ya saya sudah membacakan, saya sudah mengurai bahwa praeksistensi para nabi itu telah mengangkat perjanjian agung bahwa Allah akan mengutus sosok rasul, di mana rasul itu sebagai khatam nabiyyin, dan itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ini, malam ini, sahabat saya tidak bisa menunjukkan pernyataan Yesus bahwa dia adalah nabi terakhir, memang tidak akan mungkin. Tapi kalau sahabat mengatakan Yesus mengaku rasul, nah itulah iman Islam. Kesempurnaan iman Islam ketika mengimani Yesus hanya sebagai utusan. Perbedaan kita kemudian adalah sahabat Kristen mengaku Yesus itu utusan sekaligus adalah Tuhan. Padahal yang ada adalah Yesus itu utusan Allah. Kedua, perbedaan kita, Anda mengakui Yesus itu utusan untuk seluruh umat manusia. Islam mengakui Yesus hanya utusan kepada Bani Israel. Masuk kepada pertanyaan sahabat saya. Kalau berbicara mengenai Al-Quran para nabi, praeksistensinya, tadi saya terangkan, satu ayat itu sudah klop semua nabi memperjanjikan. Makanya disebutkan al-nabiyyin. Artinya seluruh nabi-nabi utusan Tuhan itu mempersaksikan bahwa Allah akan mengutus seorang rasul, dan dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke dalam pembuktian. Di dalam ajaran agama Islam, ya, salah satu konsep iman itu adalah beriman kepada kitab suci. Beriman kepada kitab yang diwahyukan kepada Nabi Musa, yang diwahyukan kepada Nabi Isa, kepada Daud, dan kepada nabi-nabi yang pernah diutus oleh Allah. Artinya bahwa umat Islam itu mengakui ada kitab suci sebelum Al-Quran yang Allah pernah wahyukan. Nah, coba kita lihat di dalam Yesaya misalnya. Yesaya 42, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya. Di situ diterangkan, lihat, itu hambaku yang kupegang. Di sini hamba, berarti sudah bukan Yesus kalau Yesus dudukkan sebagai Tuhan. Yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan, aku telah menaruh ruhku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Satu poin, kita melihat di sini siapa. Halo. Ya. Halo Pak. Ya. Begini Pak, saya mohon dengan sangat, kita jangan tarik dulu keluar ke situ. Iya. Saya mohon supaya Pak Sul jangan tarik dulu keluar ke situ, nanti pembahasannya agak keluar. Jadi kita jangan fokus, kita jangan tarik ke Tuhan dulu, tapi kita fokus kepada yang mana yang menjadi nabi terakhir dulu. Oke, ini ada sangkut pautnya. Di situ diterangkan, inilah hambaku yang kupegang. Berarti berbicara mengenai oknum. Ya. Ini yang sedang kita cari oknumnya. Oknum ini diterangkan supaya dia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Nah, apakah Yesus yang menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa atau Rasulullah Muhammad SAW yang menyatakan hukum kepada seluruh bangsa di atas muka bumi ini? Itu poin pertama. Saya kira hati Anda yang paling dalam mampu menjawabnya. Kemudian dia akan menyatakan hukum. Nah, apakah kemudian Yesus yang menyatakan hukum-hukum? Hukum apa yang Yesus nyatakan kepada bangsa-bangsa? Lalu kemudian ketika kita berbicara mengenai nubuatan, Yesus pun punya nubuatan. Yesus juga bernubuat tentang datangnya sosok yang ada setelah dia. Berarti betul, Yesus itu melalui ajarannya, dia bukan nabi terakhir. Karena masih ada sosok yang datang setelah dia. Di dalam Yohanes 16, nomor 7 diterangkan, aku akan pergi kepada Bapa. Adalah benar ketika menurut kalian kalau aku pergi, karena kalau aku tidak pergi, maka penolong lain itu tidak akan datang. Berarti memang ada penolong lain,
setelah Yesus. Nah, halo Pak. Pak. Ya. Begini Silakan. Pak. Ya. Saya punya maksud. Kita diskusi di sini. Bapak tinggal tampilkan saja dari Al-Quran. Saya yang Alkitabnya. Pak, sebentar. Saya layani orang belanja dulu ya, sebentar ya. Ya, silakan. Belajar diskusi masih ambil. Nah, kalau saling membacakan kitab sucinya tanpa bantahan ya ceramah. Terbuka mic-nya. Ya, karena kalau berbicara nubuatan memang ya tidak bisa dielakkan apa yang diceritakan tentang perjanjian lama, perjanjian baru, tentang sosok yang akan mengajarkan hukum-hukum tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah Muhammad SAW. Tapi nggak apa-apa, kita hargai sahabat kita yang baru datang. Betul. Jalannya nggak masuk. Masih lama, Bang? Mas Roni? Kak Joni? Aduh, kemana ini? Mas Joni kemungkinan kehilangan signal gitu. Itu gimana caranya ya? Mau membandingkan antara Yesus dan Nabi Muhammad kalau tidak boleh membandingkan Bible Oh, ya? masih ada, Mas Joni ada. Masih ada ya. Kita tunggu. Barangkali ada teman Kristen yang lain untuk menambahkan, monggo. Ya kita hormati aja. Beliau kan mau berdiskusi dengan banyak umat. Dihormati aja. Nggak apa-apa lah. Sambil menunggu Joni bergabung kembali. Oh, ini ada info kitab suci sudah hand raise. Ya, apa yang mau disampaikan? Info kitab suci. Halo. Iya, silakan Mas Jon. Sorry Pak Sul, saya sementara menjualan, jadi saya layani orang tadi belanja. Baik. Oh iya, baik. Iya, jadi begini Pak Sul, saya senang diskusi malam hari ini, tapi saya maksud saya begini, jangan masuk ke Alkitab saya dulu. Tunggu dulu Bang, tunggu. Yang Anda sebut Alkitab Anda itu yang mana? Sebentar, jangan bertanya itu dulu. Bukankah perjanjian lama itu bukan kitab Anda, tapi kitab Bani Israel? Kenapa Anda membatasi saya untuk menggunakan itu, sementara itu bukan kitab Anda juga? Kitab Anda perjanjian baru. Kitab perjanjian lama itu miliknya Bani Israel. Berarti saya dan Anda punya hak yang sama untuk mengambil referensi, menceritakan tentang sosok yang kita masing-masing muliakan, kan begitu Bang? Begini Pak Sul, begini. Yang saya maksud kita berdiskusi di sini, Bapak kan punya Al-Quran. Iya, betul. Ya, tampilkan ayat atau jadi saya yang punya Alkitab ini, Alkitab saya kan terisi perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, itu di situ masalahnya. Karena Anda mendudukkan Yesus berdasarkan kitabnya orang, sementara nama Yesus tidak pernah satu kali pun disebutkan di kitabnya Bani Israel. Berarti kan Kristen hanya mencocok-cocokkan nubuatan yang ada di sana. Bukan begitu? Jarak antara kitabnya Nabi Musa dengan kitab Anda ini, itu usianya hampir 2000 tahun loh Bang. Itu harus disadari Pak, supaya Bapak. Ya, begini. Tapi nggak apa-apa. Kalau Abang tidak mau saya ngambil kitabnya Bani Israel, berarti Anda tidak boleh menilai Rasulullah Muhammad SAW berdasarkan kitab itu dong. Gimana? Anda ingin mengambil masalah yang ada di dalam kitabnya Bani Israel, tapi ketika saya menjawabnya, saya nggak boleh ngambil dari situ. Anda boleh. Begini Pak, kan saya punya Alkitab ini ada perjanjian lama dan perjanjian baru, yang dimana perjanjian lama ini adalah nubuat dan perjanjian baru itu adalah penggenapan. Nah sekarang Anda minta apa di dalam Al-Quran untuk menerangkan Rasulullah Muhammad SAW? Nubuatan. Anda mau Rasulullah Muhammad SAW
seperti Paulus gitu, menubuatkan dirinya menjadi rasul, digenapi sendiri menjadi rasul gitu. Ah, itu sudah lari ke arah lain itu, Pak. Itu saya rasa tidak sehat kalau kita berdiskusi seperti ini. Maksud Ya, saya jadi- di sini, Ya. Ya, semua orang kan sedang menanti-nantikan apakah Alkitab atau Al-Quran ini yang benar menuliskan atau mencatat bahwa Yesuskah atau Muhammadkah yang menjadi utusan terakhir atau nabi terakhir. Nah, ini yang mau Oke. kita bahas. sahabatku, tadi di awal saya sudah menerangkan, saya mengakui Yesus itu adalah nabi terakhir. Catat. Tapi bagi Bani Israel, itu dari awal, dari grup WA saya sudah katakan kepada sahabat saya nih, bahwa Yesus bagi kami itu adalah nabi, bahkan dia adalah rasul. Tidak sah keimanan kami kalau tidak mengimani itu. Semakin Anda ngotot menyatakan Yesus itu rasul, utusan terakhir, semakin gemerlang dan cemerlang dan mantap iman Islam kami. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah ketika Anda berhasil mendudukkan Yesus itu adalah nabi terakhir, yang celaka adalah Kristen. Karena ternyata pada faktanya mereka menuhankan Yesus yang nyatanya adalah nabi terakhir. Iya. Soalnya Itu loh, begini Pak Sul. Soalnya Ya. begini Pak. Silakan. Masih ada sekitar sebentar ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4. Masih ada 24 ayat lagi yang harus kita bahas tentang nubuat dan peristiwa ini. Oke, Nah, ini- satu ini yang- ayat saya minta, boleh enggak? Pengakuan sebentar, Yesus bahwa dia adalah nabi terakhir. Sebentar Pak. Sebentar Pak, sebentar. Kalau kita tidak bahas ayat per ayat yang saya tahu ini, orang tidak akan mengerti. Orang Oke. tidak akan mengerti, Sahabatku, sehingga nanti di grup ini hanya saling menghujat, mengejek. oke, saudaraku, di saat saudara mengambil satu ayat dari Kejadian 49 saja, itu sudah rontok di situ. Anda boleh tertawa, silakan Anda tertawa, tapi saya boleh bertanya dong, ya, apakah Yesus itu benar menaklukkan bangsa-bangsa? Ya, aja dulu. itu pertanyaan itu saya bisa jawab kalau semua ayat ini kita sudah bahas semua. Begini loh Bang, ini kan nubuatan. Tidak bisa. Itu Sahabatku, pertanyaan. Itu dengar- pertanyaan. dengarkan, Pak Sul. dengarkan. Itu pertanyaan yang sebenarnya Ya. nanti. Hmm. Iya. Dengarkan dulu saya bicara. Begini, Kita- begini. Ya. Begini Pak Sul. Betul. Sebentar, Oke, sebentar. Silakan. Sebentar Pak Sul. Sebentar Pak Sul. Ya, Saya silakan. mohon supaya Pak Sul harap mengerti karena apa? Saya sangat Pertanyaan mengerti. itu saya jawab, tentu orang tidak mengerti. Orang yang mendengar kita malam hari ini tidak mengerti, sehingga Nah, mereka karena menyimpulkan itulah bahwa Anda punya kewajiban menjawab supaya yang lain mengerti. tidak. Saya akan jawab itu Pak. Saya pasti jawab itu kalau semua ini kita bahas dulu, supaya jawaban saya itu diterima atau tidak. Yang penting semua saya sudah berikan. Begitu Pak. Baik. Kalau bisa sih dijawab per item aja biar nggak panjang gitu loh. Oke Bang. Begini, Kejadian 49 nomor 10 ya, Anda sudah uraikan. Oke, dan saya punya hak untuk menjawab dan menyanggah. Saya katakan Yesus tidak ada menaklukkan satu bangsa pun. Bahkan ketika dia mengaku aku diutus kepada Bani Israel, kala inni abdullah, kala Isa inni rasulullahi ilaikum, ya ditujukan kepada Bani Israel sebagai rasul. Bani Israel tidak bisa Yesus taklukkan. Itu Bapak harus akui kebenarannya. Yesus tidak mampu menaklukkan Bani Israel. Iya. Oke. Iya. Berarti nubuatan pertama yang Anda bawa, Kejadian 49 nomor 10 gugur. Silakan nubuatan kedua. Oke. Baik, terima kasih. Tapi itu anggapan Pak Sul ya. Mudah-mudahan pendengarnya bisa mengambil kesimpulan setelah pembahasan kita selesai. Kita masuk Baik. ke Nubuatan kedua. yang kedua. Baik. Yesaya 7 ayat 14. Saya mohon semua dicatat ya. Saya mohon ya. Hafal juga bos, cara saya hafal saya. itu. Baca daerah 1 itu.
Oke, baik, terima kasih. Yesaya 7 ayat 14. Iya. Sebentar ya, Yesaya 7 ayat 14. Ya, permasalahannya ini Mas Suki lebih hafal daripada si Joni. Mas Ya. Joma lebih Hafal, hafal. Ya, sebab di sini itu mengenai- Tuhan sendirilah yang akan mengenai memberikan Immanuel. kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan Immanuel melahirkan itu. seorang anak laki-laki dan dia akan menamakan dia Immanuel. Nah, Ya. gitu. Oke. Lebih hafal kami di sini. Oke, lanjut. ya kan Oke, kita silakan, belajar. Saya juga belajar. Ya. Silakan. Artinya yang saya minta di sini yang perlu digarisbawahi ini, mungkin seorang Kristen tidak berani berdiskusi seperti saya ya. Sepakat? Iya, betul. 100% benar, Bang. Saya katakan, saya Zulkifli M. Abbas mengatakan, apa yang Anda utarakan sekarang ini, itu benar. Hanya Anda, Kristen satu-satunya yang berani bahas materi sejujur-jujurnya seperti ini. Silakan. Terima kasih, betul, hormat. Iya. Itu penggenapannya di Matius 1 ayat 18 sampai 25. Baik. Itu menceritakan bahwa Bunda Maria melahirkan seorang anak, seorang perawan. Sebentar saya cari Matius, sebentar ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencanangkan nama istrinya dan seterusnya. Begitu? Iya. Jangan lama. Sebentar biar supaya jelas saya cari dulu katanya supaya kita sama-sama mengerti ya. Iya, Bang, silakan. Soalnya begini Pak Sul. Sekalian. Pak Sul. Ya. Begini, Ya. saya lebih fokus ke katanya supaya semua paham, Pak. Oh iya, baik. Karena kan selama ini orang hanya baca lewat, tapi habis membaca tidak mengerti. Baik, silakan. Matius 1 ayat 18. Sebentar ya, mohon izin waktunya supaya saya cari ayat. Silakan. Yesaya 7 itu kamu baca dari ayat 8, Bos, biar tahu maksudnya, Bos. Bacaan dari ayat 8 atau dari ayat 1 biar paham maksudnya. Baik, terima kasih. Aduh. Biar paham maksudnya. Baik, terima kasih. Jadi ngantuk ini John, lihat kamu buka-buka Alkitabmu. Kami di sini sudah melampaui apa yang kamu kirakan. Ya, baik. Berarti oke, kita lanjut. Iya, lanjut aja, John. Lanjut. Silakan. Ya, silakan apa yang Anda ingin sampaikan. Ya, dengan... yang saya mau minta dari Pak Sul, apakah di Ya. Al-Quran itu ada nubuat dan penggenapan seperti saya punya ini? Tolong dijelaskan. Tolong ditampilkan atau tolong dibaca. Terima kasih. Oke. Jadi gini, sahabat saya. Tadi di kitab Yesaya ya? Yesaya 7 ya? Betul, Ya, Guru. saya setuju. Poin Ya. 14 Anda ngambil poin 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu tanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Satu. Kalau ini adalah Yesus, tidak masalah dengan iman Islam. Memang Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dari seorang perawan bernama Maryam. Itu diterangkan di dalam Al-Quran, surah Maryam. Tidak ada masalah dengan itu. Kedua, saya tidak pernah membaca di dalam kitab Anda bahwa nama anak Maria itu bernama Immanuel. Kalau kemudian Anda menerangkan, oh Immanuel itu adalah julukan, itu adalah gelar. Gelar apa rupanya? Kalau dikatakan bahwa Immanuel itu adalah Allah bersama kita, jangan lupa Yehezkiel, Nehemia, Yeremia, Zakaria, Samuel, Mikael, Yosia, Yesaya juga memiliki arti nama yang disandarkan kepada Allah. Yehezkiel, Tuhan yang Maha Kuat. Yesaya, Tuhan penyelamat. Kalau dikatakan Immanuel, Yesus itu bersama dengan kita, faktanya Yesus tidak pernah disebut dengan sebutan Immanuel.
Malah ketika Yusuf lahir anak tirinya diberi nama Yesus. Nggak nyambung. Nubuatannya Immanuel, begitu lahir jadinya Yesus. Itu poin. Ketiga, ya sahabat saya, ketika Anda mengatakan bahwa apa yang tertuang di dalam Yesaya itu untuk Yesus, ini bukan nubuatan, sahabatku. Ini bukan nubuatan, ini cerita berbicara mengenai zaman Ahaz. Bagaimana kemudian Allah menjanjikan kaitannya dengan Raja Yehuda. Ini cerita masa lampau, bukan sejarah. Bukan nubuatan. Ya, ini bukan nubuatan. Ini adalah kisah yang terjadi di mana pada masa itu Allah menjanjikan kepada Raja Ahaz sosok penyelamat. Gitu loh. Ini Ya, tidak benar. bercerita. Ya. Jadi bukan bercerita mengenai Yesus. Ini tidak bercerita tentang nama Yesus ini. Nanti kalau kemudian diterjemahkan Immanuel, Allah yang perkasa, Raja yang abadi, terus apalagi Allah yang kekal. Ini enggak, semuanya itu enggak nyambung kepada Yesus. Apanya yang nyambung kepada Yesus di dalil itu? Lalu kemudian Yesaya 7 itu sesuai dengan apa yang diterangkan tadi Akhi Sugi, Gurunda Sugi. Coba kita lihat di ayat satunya tuh Bang. Di nomor satunya Yesaya 7 itu bercerita tentang apa? Itu dikenal dengan perang Siro Efraim. Peperangan itu disulut oleh keinginan Syria dan Israel menggalang sebuah koalisi dengan Yehuda. Untuk apa? Menghadang meluasnya kekuasaan negeri Asyur. Itu loh. Jadi ini bercerita tentang kisah yang dulu pernah terjadi. Bukan nubuatan yang akan terjadi, Bang. Itu loh. Ya, saya kira nubuatan kedua ini juga gugur. Silakan, lanjut nubuatan Iya, iya. ketiga. Oke, terima kasih. Karena terpenuhi di Yesaya 8 ayat 8. Buka Yesaya 8 ayat 8 itu. Saya harap yang lain tenang aja dulu. Ini kita saling tukar pengalaman, tukar ilmu ya. Iya. Iya, Maaf, Bang. Maaf, Bang Sugi. Ustaz ada Bang Sugi. Silakan, Bang, nubuatan Baik, ketiga. terima kasih. Oke. Nubuatan ketiga, Yesaya Ayat 5, ayo Yesaya terus. 9. Yesaya 9 ayat 6. 9 ayat 7. Iya, Hezkia, Raja Hezkia itu. Ayo lanjut. Benar ya? Ini Yesaya ceritanya kita yang menginjili si John ini di sini nih. Aduh. Ayat 9 nomor 6. Yesaya 9 Nomor ayat 6 itu, 7. Wes. Oh, ayat 7 Bang Andi. Ayat Salah Bang Andi. 7. Ya sama aja nyambung ke situ. Setelah lahir. Ya. Apa yang Anda ingin sampaikan di cerita ini? Sebentar. Waktu itu Yesus sebentar, belum lahir, Bro. Yesaya 9. Nyari yang Oh, bahasa sorry, ayat 6. Indonesia, Sorry, Sugi. ayat 6 ya. Iya. Iya pasti 6. Tadi ngomong 6 lu ambil 7. Kamu ini kok ngeyel dibilangin kok. Bilangnya 6 lu ambil 7. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Sambil nggak apa-apa. tertawa-tertawa, Bos, enggak apa-apa ya. Ya, enggak apa-apa. Cuma maksud Silakan. saya di sini biar supaya yang lain itu bisa mengerti juga. Betul. Iya, Santai, Bro. iya. Sorry ya, Terima Bro. kasih ya atas tertawanya. Terima kasih. Oke, Bro. Sorry, Bro. Penggenapannya Matius 1 ayat 1 dan Matius 6 ayat 17. Iya. Nah, saya boleh tanya dong. Satu pertanyaan saja. Silakan. Yang diceritakan di Yesaya 9 nomor 6 itu, ya, seorang yang telah lahir bukan akan lahir. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan. Boleh enggak saya tahu pemerintahan apa yang kemudian lambangnya itu melambangkan Yesus? Ya, mungkin perlu saya jelaskan bahwa kita cerita tentang Mesias atau Kristus ini di pemerintahan akhir zaman nanti. Oh, Di pemerintahan akhir zaman nanti karena pemerintahan yang sekarang ini gagal. Karena apa? Kenapa gagal? Karena ya kita lihat sendiri di mana-mana kesengsaraan, ketimpangan, ketidakadilan sekarang ada di seluruh bumi ini. Makanya mungkin saya
mungkin teman-teman di sini sepakat juga bahwa kita bicara Mesias atau Kristus ini itu di pemerintahan akhir zaman nanti, yang dimana dia akan menjadi raja damai untuk semua umat. Iya. Itu sih. Tapi kalau Iya. umpama kita bicara tentang yang seperti Pak Sul maksud tadi itu, memang belum, karena ini kita bicara akhir zaman, bukan bicara sekarang. Oh, berarti kita belum tahu siapa yang akan menggenapi karena belum terjadi, ya kan? Nggak bisa begitu Bang Juma. Ya, mungkin mana lagi kan sorry, nanti. putus tadi. Tadinya aku Putus sama Joni tadi, nih. saya tidak terlalu dengar. Ini Bang Hadi, kalau saya sih lucu aja, Yesaya 9 itu menceritakan tentang perang, bukan menceritakan tentang nubuat. Dan Yesaya 9 ayat 6 itu ada dua kata pasten di sana. Umat terjemahan nggak akan paham. Yang pertama kata yulad artinya telah dilahirkan, wayikra telah disebut. Nah, jadi itu ada dua kata pasten di sana, dan itu bukanlah sebuah nubuatan. Akan jadi lucu ketika dikatakan itu sudah terjadi pada masa itu saat diucapkan oleh Nabi Yesaya, lalu Yesusnya lahir 700 tahun kemudian. Nah, ini namanya gila kalau kata saya. Itu aja. Bukan makasih. 700 tahun lah, Baik, masa terima 700 tahun. Bukan 700 tahun ini selisihnya, Bang. Dari Yesaya. 700 ya, Moria. 700. Saya Ya, udah hitung betul, kemarin. 700 tahun kalau mau dirujuk kepada 750. Yesus abangku ya. Itu Oh, gitu. berarti bedanya 700 tahun setelah nubuat itu diucapkan, kalau ya itu nubuatan. Tapi saya lucu aja, baru kali ini saya dengar nubuatan pakai kalimatnya pasten semua dua-duanya. Belajar lagi original teksnya lah. Jangan mau dibohongin Baik. terjemahan. Terima Salam kasih. terjemahan. Terima kasih. Oke, itu dari anggap saja itu iklan ya, Bang ya. Nah, sekarang saya tanya kepada abang saya tadi, lambang pemerintahan, abang mengatakan nanti itu di akhir zaman. Berarti kita belum bisa menentukan Yesus atau siapa yang dituju kalau Anda mengarahkan ke situ. Ya. Kalau saya jadi umat terjemahan juga, saya arahkan ke sana, berarti Anda tidak punya kemudian data atau dalil yang bisa memastikan bahwa yang dimaksud di sini adalah Yesus. Karena Anda mengatakan nanti, belum sekarang, nanti. Kalau saya ini di awal tadi saya sudah katakan, Yesaya yang Anda sebutkan di awal tadi, Yesaya 7, ini kesinambungannya jelas. Sampai ke sini itu berbicara mengenai cerita-cerita yang masa lalu, bukan yang akan terjadi. Oke? Mungkin masih ada Bang yang di antara nubuatan-nubuatan yang paling terdahsyat barangkali sebelum. Iya, tadi udah 3, sekarang Iya, keempat. bentar lagi dia lari ke Mika, bentar lagi. Enggak apa-apa. Ini yang keempat. Silakan Mas Bro. Oke. Sampai ke berapa Baik. ini? Mazmur 2 ayat 7. Mazmur 2. Mazmur 2 ayat 7. Itu kan cerita Daud ya. Ya. Silakan. Apa yang Anda ingin? Mazmur. Oh, sorry, Mazmur 2 ayat 6. Sorry ya. Ya. Oh. Iya, enggak ada 7, Bro. Akulah yang telah melantik Bukan. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Itu penggenapannya di Matius 3 ayat 17. Buset, disambung-sambung ya. Wah, berarti ini ada Raja Israel nih yang batal dilantik kalau kayak gitu. Ya, itu makanya saya tanya, itu Yesus di mana di Sion jadi raja, kapan itu ceritanya? Iya, betul. Matius 3 ayat 7. Bang Handi, Matius 3 ayat 7, Bang Handi. Ya, itu berbicara mengenai Yohanes Pembaptis kalau nggak salah itu. Matius 3 ayat 7. Iya. Enggak, bangkitlah Tuhan. Tolonglah aku ya Allah, aku ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Itu Matius Mazmur, 3, Bang.
Matius sih? 3, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki Matius. datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Maksudnya apa ini? Apa Ya. hubungannya dengan Mazmur tadi itu? Sorry. 3 ayat 6. Ayat 6. Lalu sambil sorry. mengaku dosa. Sorry. Matius 3 ayat 17. Oh iya, 17 iya. Berarti baru. ayat terakhir. Sorry. Iya, nggak apa-apa, Bang. Maaf, dimaklumi, manusia biasa yang punya. Iya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Ya. Iya. Berarti Bintangnya diklik larinya ke Kejadian. berarti Yesus itu pernah jadi raja di Sion. Ini kalau kita bicara itu lagi pasti agak berbeda lagi. Nah, ini nubuatan loh, Bang. Iya, Akulah iya. yang telah melantik rajaku di Sion. Nah, Anda mengambil kemudian data ketika Yesus itu dibaptis. Apa hubungannya kemudian? Apakah pernah Yesus, padahal pembaptisan Yesus ini malah menceritakan kalau Yesus itu bukan raja, tapi orang yang punya dosa kemudian dipertobatkan. Makanya dia dibaptis. Nah, Karena Yesus jadi raja di mana? itu baptis pertobatan itu. Iya, makanya aku bilang tadi ketika Anda menyebut Matius 3 berarti mengenai Yohanes Pembaptis itu. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan itu nubuatan tentang sair-sair Mazmur tentang Yesus, di mana di Sion Yesus pernah menjadi raja, Bang? Iya, jadi yang seperti yang saya bilang tadi, kita bicara tentang pemerintahan Yesus ini nanti di dunia baru nanti, di pemerintahan berarti nanti. Berarti ya. belum jadi raja. Jadi berarti sekarang penggenapannya belum ke Matius 3 nomor 17, Bang. Belum sampai ke sana karena belum jadi raja dia. Iya, Kalau berbicara mengenai anak Allah itu banyak. Israel juga anak Allah, Efraim juga anak Allah. Iya, Gitu jadi uniknya Alkitab ini dia menceritakan yang akan nanti terjadi di pemerintahan baru itu. Iya, Nah, dan lebih unik lagi, Bang, karena orang-orang Kristen mengambil ayat kitabnya orang kemudian mencocokkan dengan kitabnya dia. Nah, tanda-tanda ini yang harus kita pahami dulu karena saya mungkin sedikit agak tahu bahwa memang di Muslim juga menanti Imam Mahdi ya. Iya. Ya, tapi mohon maaf ya kalau saya salah ya, mohon maaf. Enggak salah. Nah, itu kan nubuat yang akan terjadi nanti. Tapi saya senang kok. Ya, malah di Islam itu ya Yesus nanti yang akan datang. Membunuh babi. Iman kami itu, iya. Dia bunuh babi. Tapi bukan Mahdi dia. Iya. Cuma ngomong-ngomong ini sudah 3-4 yang 6 ayat yang 3 nubuat dan 3 pengenapan yang saya kasih ini. Tapi dari Al-Quran untuk Muhammad belum ada ini. Gimana ini? Udah dibaca tadi dari awal itu. Sahabatku, tadi di awal saya sudah membacakan ayatnya. Ya, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu bukan bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan dia adalah penutup para nabi. Dan dia tergenapi sekarang. Coba kita lihat, sudah 1400 tahun, belum ada kemudian Allah itu mengutus sosok nabi yang kemudian mengajarkan sebuah konsep ajaran agama baru. Belum ada. Kecuali orang yang mengaku-ngaku nabi, tapi paling 3 bulan, 4 bulan hilang. Ini sudah 1400 tahun. Dan ajarannya itu tidak bertolak belakang dengan ilmu pengetahuan, dengan sains, dengan akal pikiran, dengan kemaslahatan hidup umat manusia. Contoh nih Bang, saya kasih satu contoh. Bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW yang bukan seorang dokter bisa menceritakan tentang sperma, terpancar dari mana, tersimpan di mana, bagaimana embrio, bagaimana bagaimana darah, daging, tulang, semua itu dibahas dalam Al-Quran.
sementara dia tidak punya ilmu pengetahuan tentang itu. Itulah bukti bahwa dia adalah utusan Allah, memberikan pengajaran kepada umat manusia yang berguna dan bermanfaat kepada manusia. Nah, sehingga apa yang diterangkan oleh Al-Quran, walakir Rasulullah wa khataman nabiyyin, itu terbukti. Nah, sekarang Anda tidak bisa menunjukkan Yesus mengaku dia adalah penutup para nabi. Bahkan Yesus mengatakan begini, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya sekarang. Tapi ketika dia datang, yaitu penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum dan keadilan, serta penginsapan dunia akan dosa. Berarti ada sosok penolong lain yang akan datang setelah Yesus. Dua. Di dalam Yohanes 14 nomor 26, penolong lain ini ketika dia datang, dia akan mengucapkan kembali, mengingatkan kembali apa yang pernah Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Nah, apa yang diajarkan Yesus kepada Bani Israel? Aku utusan Allah, aku Rasulullah. Apa yang diterangkan kemudian Al-Quran? Nabi yang datang terakhir, Yesus itu adalah utusan Allah. Isa itu adalah Nabiullah. Nah, sekarang kalau Paulus, Lukas, Markus apa mengakui bahwa Yesus itu adalah nabi, Yesus itu adalah rasul? Tidak, justru mereka yang menulis ini yang dianggap rasul. Gitu loh, Bang. Iya. Mungkin saya ingat betul ayatnya sih, saya belum dapat sih, tapi saya masih ingat itu ayat hafalannya. Akulah Alfa dan Omega. Mungkin seperti itu. Lucu. Ya. Wahyu 1 ayat 8, ayo dibuka. Ya. Ayo. Akulah Alfa dan Omega, artinya akulah pertama dan terakhir, tidak ada yang lain. Wahyu 1 Oke, baik. Saya boleh menyangga itu? Boleh, Bang? Boleh, diizinkan. Silakan. Wahyu 1. Nah, guru saya mengajarkan kepada saya, Akhi Sugiono, bahwa di Wahyu 8 itu dimulai dengan Wahyu 1, ayat 1. Inilah wahyu Yesus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Saya ingin tanya kepada abang saya ini. Wahyu yang Yesus sampaikan, aku Alfa dan Omega, itu ucapan Yesus sendiri atau wahyu yang dikaruniakan Allah kepada Yesus? Ayo, Bang. Wahyu yang dikaruniakan Allah kepada Yesus. Nah, jujur. Ini yang saya suka nih, kalau ada sahabat Kristen yang jujur kayak begini. Berarti Yesus itu menerima wahyu. Nah, di dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus berkata begini, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Nah, siapa yang memerintahkan Yesus, Bang, untuk mengatakan akulah Alfa dan Omega? Allah yang memerintahkan Yesus. Jujur. Oke, jujur. Berarti yang Alfa Omega di sini siapa? Yesus atau Allah? Allah kepada Yesus. Alhamdulillah. Jujur. Oke, baik. Allahu Akbar. Baik, Bang. Terima kasih banyak, Bang. Berarti iman abang dengan saya sama ya? Sama-sama mengakui bahwa Yesus itu utusan Allah. Alhamdulillah. Ya, saya kan tadi sudah Takbir. bilang, Pak Sul. Halo, Pak Sul. Iya. Saya kan tadi sudah bilang. Iya, Bang. Kita berdiskusi ini meyakinkan siapakah yang menjadi nabi terakhir. Iya, benar. Kalau Bang, iman Bapak dengan iman saya, Yesus adalah utusan, itu benar. Yesus bukan Tuhan. Masya Allah. Yesus bukan Tuhan karena dia anak Allah. John. Yesus bukan Tuhan, tapi Yesus adalah anak Allah yang menjalankan perintah Allah. Betul. Yohanes 4 nomor 24. Betul. Yohanes 17 nomor 4. Luar biasa. Betul. Betul. Saya Ya. punya dasar iman itu di Yohanes 17 ayat 3. Coba Wah, betul. Mantap. Nah, saya ingin tahu dong, saya penasaran abang ini dari sekte apa sih sebenarnya? Siapa yang ketawa? Gimana sih? Terciyopa. Jangan. Yang lain diam. Biar dia. Dari sekte mana, Bang? Ada sahabat saya tadi yang menjawab itu. Oh. Ya. Anda dicap bidat sama orang Kristen yang lain. Memang betul. Jadi Iya. saya sampaikan ke
teman-temanku di grup ini memang kalau untuk saksi Yehova sejenis kami Kristen, kami dikatakan sesat. Sering-sering kemari John, kami ada di belakang kamu kok. Iya, Pantas aja. Iya, iya. jadi begini Pak Sul, ini kesimpulan saya terakhir, maksudnya begini. Silakan. Saya mohon supaya di grup itu kita berdiskusi secara sehat. Iya. Saya berdiri di sini atau malam hari ini saya masuk di sini, saya bukan membela Kristennya, tapi saya membela Alkitab saya. Iya. Nah, artinya Alkitab saya menurut Kristen lain Yesus adalah Tuhan, tapi Alkitab sebenarnya menuliskan bahwa Yesus itu adalah utusan. Subhanallah. Nah, saya kenapa masuk di sini supaya teman-teman yang mengatakan Yesus adalah Tuhan itu mereka tahu. Iya. Karena kalau kita minta maaf, saya minta waktu sebentar ya. Boleh, silakan. Karena begini, kalau kita bicara Tuhan, Tuhan tidak sama dengan Mesias atau Kristus. Iya, betul. Kalau kita bicara Mesias atau Kristus, kita dudukkan nama itu di bawah Allah. Karena dia adalah utusan. Subhanallah. Tapi kalau bicara Takbir! Tapi kalau kita ya itu Abu Akbar. Ada yang terakhir, siapa yang takbir belakang Pak John itu? Allahu Akbar. Jadi begini Pak Sul. Iya. Saya mungkin nanti diserang lagi sama teman-teman Kristen. Oh, tenang aja. Cuma halo saya videokan ya, Pak. Iya. Boleh. Saya pingin lihat Saya mau tanya nih, Ya, satu kali aja. Boleh nggak nih? Sama Mas Joni. Ya, di video Boleh dia. nggak nih? Di video dia. Saya mau nanya ini. Kenapa ada Ini. Kristen kayak begini jujur kali? Ternyata saksi Yehova. Allah. Mas Jon, boleh saya nanya? Satu kali. Satu aja. Orang yang selangkah lagi dapat Saya hidayah. mau bertanya. Nggak dengar suara saya. Silakan Bang, silakan. Iya, mau nanya ini. Tanggal 25 kemarin itu loh. Apakah Mas Joni ikut merayakan ya? Enggak pasti. Enggak pasti. minta maaf Pak, ini saya kasih mati kamera supaya saya tempel mic-nya di telinga ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi memang Bang John Ada pertanyaan soalnya dari netizen itu. Apakah Mas Joni ini turut merayakan hari Natal kemarin? Ya, Dan ya. apa alasannya Ya, terima nggak kasih, ikut saya. merayakan? Itu dari netizen. ya terima kasih, saya akan jawab itu. Itu benar. Ya, saya akan jawab Yang lain itu. diam dulu dong. Saya bersyukur sampai sekarang setelah saya belajar dengan saksi-saksi Yehova, sampai hari ini saya tidak merayakan Natal. Alhamdulillah. Karena Mantap. Natal atau kelahiran Yesus Kristus yang tercatat di dalam Alkitab pada 25 Desember itu tidak ada. Alhamdulillah. Jadi tanggal 25 Desember itu hari mualaf internasional, Bang. Iya. Nanti Bang John juga rayakan itu. Insya Allah. Jadi begini. Mungkin yang sudah tahu nama saya, banyak yang menyarankan untuk seperti itu, tapi memang iman yang sekarang saya anut itu memang tidak bisa digoyah. Cuma saya senang berdiskusi, mengambil ilmu dari teman-teman yang lain agar iman saya semakin kuat. Ya. Bang Joni di mana nih Bang Joni? Di Kendari. Waduh, kampung saya itu. Kendari mana? Di Waduh. Kendari, kota Kendari. Oh iya, saya di Kolaka, besok saya ke sana. Saya di Pomalaa ini. Oh, Kendari itu yang ngomongnya begini. Anda di mana, Dang? Gitu ya? Iya. Saya di Pomalaa, besok kita ketemu di Polda ya. Mas Andi. Oh iya, Pak. Main. Ya, besok. Assalamualaikum Mas Andi. Yo. Cuma kegiatan saya Pak, jangan sampai Pak, soalnya saya kegiatan saya Tenang aja, ngomong sama saya kalau ada yang ganggu. Aktivitas. Assalamualaikum Mas Andi. Boleh, siap Pak, siap. Itu Murai Rizky mau bicara itu kayaknya tuh. Bang Joni, Ya. saya mau Ya. tanya Bang Joni. Bang Joni dari saksi Yehova ya? Iya, Yehova benar Pak. Witness. Nah, tanggapan Bang Joni gimana waktu kasus ada 3 adik SD umat saksi Yehova yang tidak naik kelas 3 tahun berturut-turut, Bang Jon? Coba komentarnya Bang Jon. Saya tidak pernah dengar informasi itu, Pak. Kalimantan. Di Tarakan ya? Di Kalimantan. Iya. Iya, jadi gini Bang Jon.
ada adik-adik kita dari saksi Yehova itu 3 orang, dan 3 orang ini kakak beradik semuanya. Mereka itu 3 tahun berturut-turut tidak naik kelas dikarenakan ya nilai agamanya tidak ada gitu kan, karena tidak ada gurunya alasannya. Iya. Juga tidak mengikuti upacara bendera, karena setahu saya saksi Yehova itu kan bendera itu merupakan sebuah ikon ya, ikon religius gitu kan, yang tidak boleh dihormati gitu kan, seperti itu kan, itu pelanggaran akidah setahu saya dalam saksi Yehova seperti itu. Nah, karena alasan itu adik-adik kita ini penerus bangsa ini ya, yang 3 orang ini ya tidak naik kelas 3 tahun berturut-turut. Nah, menurut pandangan Bang Joni sendiri sebagai umat saksi Yehova nih melihat kejadian atau fenomena tersebut, mau komentar apa Bang Joni? Silakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi begini, kalau menurut saya secara pribadi, satu, saya jujur ya, saya baru dengar informasi itu. Saya baru dengar ini. Yang kedua, dari saya secara pribadi, itu kan tergantung cara menerima orang tua atau anak mengenai apa yang Alkitab ajarkan. Iya. Nah, kita menerima ajaran itu dan kita bisa, halo? Iya, silakan Bang, lanjut Bang. Oh iya, kedengaran ya Pak? Iya. Oh, iya. Oke. Saya ulangi Pak ya, biar jelas ya. Jadi memang kalau menurut saya sebagai orang tua, kembali lagi ke cara menerima ajaran itu dan menerapkan ke anak-anak. Karena apa? Kita ini memang punya agama, punya ajaran, tapi kita punya bangsa yang dimana kita duduki bangsa itu. Nah, Yesus sendiri mengajarkan kepada kami bahwa apa yang Allah punya, berikan kepada Allah, tapi apa yang Raja punya, berikan kepada Allah. Artinya kita hidup di dunia ini harus netral. Iya. Iya. Jadi artinya apa yang Allah punya, apa yang Allah inginkan, berikan kepada Allah. Itu ajaran Yesus. Karena Yesus adalah guru teladan kami. Nah, makanya seperti yang saya bilang tadi, kalau ada sahabat-sahabat saksi Yehova yang mengalami hal itu, saya sangat sedih, tapi memang kembali lagi kepada cara menerima ajaran itu. Karena ada yang sangat fanatik sekali, ada yang tidak seperti saya. Begitu Pak. Iya. Oke, barangkali dialog kita akhiri sampai di sini dulu. Jangan dulu Bang Joma. Sedikit Bang dulu sebentar. Sedikit. Nanti mungkin ada sesi kedua Bang John. Kenapa nggak memilih kasih. Islam temanya gitu ya? Jangan dulu Bang Joma. Bang John. Iya. Yang di belakang itu siapa ketawa-ketawa? Tidak ada. Oh, tidak ada ya. Iya Bang John. Oh iya tidak ada. Usaha apa? Saya menjual sayur Pak. Oh mantap. Ya terus lanjut. Saya jualan ikan sayur, istri jualan gorengan kalau sore. Iya. Mas John ini asli Kolaka atau apa? Saya asli NTT. Oh NTT main ke situ. Kalau Bapak di Kolaka 2018 kemarin Porda di Kolaka saya juara 1 tinju kelas 49. Waduh mantap. Tinju Masya Allah. Masya Allah. Iya. Mas Andi. Assalamualaikum Mas Andi. Ya, Bang Nopal mau nanya, silakan Bang Nopal. Bisa bersahabat dengan teman-teman. Iya. Saya mau bertanya sedikit sama Bang John, boleh? Bang John, nomor kamu berapa? Nomor telepon. Taruh di chat. Saya simpan. 0852. Jangan disebut, taruh di chat aja. Bentar, jangan disebut. Nanti diganggu. Orang lain. Kita close aja ya. Enggak apa-apa, biar diganggu enggak apa-apa. Saya sudah biasa kok diganggu. Bang John boleh bertanya, sebutin aja enggak apa-apa. Jangan. Saya semakin diganggu, semakin kokoh iman saya. Enggak, kita akhiri dulu live-nya. Kalau enggak live baru Anda sebutkan. Boleh. Oke, terima kasih untuk Iwan Villa semua ya yang di Menara Siar, Zulkifli M. Abbas, Zulfikar Official, Andi Selebes, Viral Indonesia,
Salam Akal Sehat, Islam Cerdas, Yan CCC, Zainul Debat Channel, Sugi Kristologi, dan penasiar yang lain yang belum sempat saya sebutkan. Saya ucapkan terima kasih telah mengikuti diskusi hari ini yang sangat bagus ya, dengan narasumber dari seksi Yehova. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan.